Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hari ini aku bisa bikin video lagi, bisa nge-share kegiatan aku lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri aku sendiri karena aku bisa menyimpan kegiatan aku sehari-hari selama di kontrakan ini. Karena mungkin suatu saat nanti aku tidak lagi tinggal di sini, ya semoga saja Allah mengizinkan aku bisa punya rumah sendiri, bisa tinggal di kampung halaman sendiri, di tempat dimana aku dilahirkan. Jadi video ini tidak akan hilang dan menjadi kenangan dan bisa aku lihat pada suatu hari nanti ketika aku tidak lagi merantau di Jakarta. Semoga saja ya teman-teman, apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, semoga bisa terwujud sesuai harapan. Amin ya robbal alamin. Karena kita percaya tidak ada yang tidak mungkin, bagi Allah itu semuanya mungkin. Walaupun terkadang aku sendiri suka minder teman-teman, secara aku ini kan hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki memiliki bakat yang hebat seperti wanita lainnya. Tapi aku selalu yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Karena kita itu kan hanya seorang manusia yang memang sepantasnya kita harus berharap kepada Allah. Karena aku juga berharap dengan aku bikin konten seperti ini, siapa tahu ada rezeki aku di sini. Karena kalau aku harus bekerja, aku tidak ingin meninggalkan anak-anak. Karena aku itu punya cita-cita pengen membesarkan anak-anakku dengan didikan aku sendiri gitu loh teman-teman. Makanya dari setahun yang lalu itu aku selalu berusaha gimana sih caranya aku bisa dapat penghasilan tapi aku tetap bersama anak-anak, tetap menjaga dan merawat anak-anak. Tapi sayangnya setahun yang lalu itu aku bikin konten seperti ini dan aku mandek karena merasa lelah, merasa capek dan merasa riwah juga karena anak-anak masih sangat kecil kan ya. Kalau sekarang alhamdulillah yang gede udah agak ngerti lah diajak ngomong sama mamanya. Ya Allah, aku tuh dari awal pembukaan ya curhat mulu, mentang-mentang di rumah mulu nggak ada temennya anak-anak, jadi sekalinya bikin kontennya curhat. Maafin aku ya teman-teman. Sampai-sampai nggak terasa udah lebih dari 3 menit aku curhat, ya Allah. Oke deh, balik lagi ke videonya. Setelah aku beresin kasur, terus lap-lap depan TV, lap-lap meja. Di sini aku tinggal lap-lap bagian dapur. Ini dapur aku itu lagi super berantakan sekali karena sekitar 2 hari itu aku nggak lap-lap. Masya Allah, 2 hari aja udah begini. Rasanya gimana kalau aku seminggu nggak lap-lap. Padahal seminggu ini aku tuh bener-bener yang jarang masak. Paling kalau masak tuh kayak goreng telur, bikin nasi goreng, masak yang simple-simple doang teman-teman. Tapi tetap aja dapur itu tetap berantakan. Bener banget tuh kata-kata orang ya, kalau seorang ibu itu nggak boleh sakit, nggak boleh males-malesan. Karena kalau ibu udah males, udah sakit, itu rumah udah kayak super berantakan. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, kalau rumah berantakan itu berarti normal. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena kalau rumah berantakan kan bisa diberesin lagi. Walaupun nanti berantakan lagi, ya nggak apa-apa, beresin lagi, begitulah seterusnya. Nggak apa-apa lah ya teman-teman. Nanti juga kalau anak-anak udah gede, mungkin kita akan rindu dengan berantakannya rumah. Alhamdulillah, disyukuri aja rumah berantakan, rumah masih ngontrak, itu semuanya disyukuri aja lah. Kan kata Allah, kalau kita bersyukur pasti akan ditambah lagi nikmatnya.
Nggak apa-apa kalau yang lain udah punya rumah, rumahnya selalu rapi apa segala macam, semua pasti ada waktunya ya teman-teman. Kita tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain, karena orang lain juga belum tentu bisa menjalani apa yang kita jalani hari ini. Seperti pepatah Jawa itu mengatakan bahwa hidup itu cuma sawang sinawang. Kita tidak pernah tahu kehidupan orang lain, kehidupan mereka yang sudah sukses sebelumnya seperti apa. Kalau aku sih kalau ngeliatin kayak tetangga atau teman gitu yang udah sukses, bukan ngelihat kesuksesannya sekarang, tapi ngelihatnya itu perjuangannya dia itu yang kayak bikin aku penasaran itu adalah seperti apa sih perjuangan dia. Siapa tahu kan bisa menjadi motivasi untuk diri aku sendiri. Ya, begitulah teman-teman kurang lebihnya. Apakah semuanya sama seperti saya? Silahkan ditulis di kolom komentar biar kolom komentarnya nggak sepi. Baik teman-teman, setelah beberesnya kelar, lap-lapnya kelar, di sini aku mau bikin sarapan untuk anak-anak. Sarapan yang simple dan spesial, telur dadar. Di sini aku cuma dadar 1 telur untuk 2 anak. Bukan ngirit, bukan pelit teman-teman, tapi kalau aku dadarin 2 telur itu nggak bakalan habis. Dan si telurnya itu juga cuma aku kasih garam. Udah garam dong, nggak aku kasih penyedap, nggak aku kasih apapun, cuma kasih garam aja teman-teman. Tidak lupa ngaduk telurnya sambil disolawatin biar tambah gizinya. Alhamdulillah kalau misalkan kayak untuk sarapan itu nggak pernah yang neko-neko sih, seadanya aja. Adanya ayam ya ayam, adanya daging ya daging. Itu seadanya versi VIP. Enggak ya teman-teman, aku bercanda. Sebenarnya sih untuk makan anak-anak itu enggak terlalu repot. Kalau yang gede cuma sayur aja susah, tapi kalau yang kecil itu yang penting sayur. Kalau yang gede itu Pak, yang penting itu yang kering gitu loh, jangan yang sayur. Tapi kalau yang kecil itu lebih enak, lebih lahap makan sayur. Mungkin kalau yang kecil itu ngikutin mamanya kali ya, mamanya kalau makan tanpa ada sayur itu nggak enak. Apapun itu yang penting mereka sehat ya teman-teman. Kalau melihat anak-anak sehat itu rasanya seneng, tapi kalau ngelihat anak-anak sakit itu aduh sedih, pokoknya nggak enak banget lah kalau anak-anak sakit itu. Mungkin setiap orang tua begitu kali ya teman-teman, mungkin orang tua kita juga dulu begitu ketika melihat kita sakit. Mungkin ibu kita, bapak kita, ya mungkin sama, kita sedang mengalaminya. Ya mungkin ini yang dinamakan hidup itu berputar. Suatu saat nanti juga anak kita akan mengalami apa yang kita rasakan. Ya semoga anak kita hidupnya jauh lebih baik lagi dibandingkan kita ya teman-teman. Berusaha aja, berdoa semoga kehidupan anak-anak nantinya akan jauh lebih baik daripada kehidupan mama bapaknya. Dan alhamdulillah ini untuk telur dadarnya sudah matang. Sekarang tinggal aku potong-potong. Kalau kata anakku yang cowok itu, kalau telur dipotong-potong gini tuh namanya telur mie, karena kan emang maklum aja ya jarang makan mie. Emang seminggu itu paling aku kasih mie itu sekali teman-teman, supaya mereka nggak terlalu nggak terlalu kebiasaan makan mie. Alhamdulillah ujuk-ujuk makanannya sudah siap, dan sebelum makan tidak lupa untuk berdoa ya anak-anak. Tapi mohon maaf itu anakku duduknya Masya Allah lebar sekali. Dan teman-teman lihatlah pemandangan di belakang mereka, kamar yang tadi udah dirapihin berantakan lagi. Dan di sini aku merasa kehausan, aku minum dulu teman-teman, minum aja pakai di syuting ya buat nambah-nambahin durasi. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya videonya. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton video aku. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum.